selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Masih mengikuti update perkembangan Yupita yang kemarin tahap operasi ya. Yupita juga harus mendapatkan donor mata dan pelakunya Taufik Hidayat itu meminta maaf, mengaku menyesal dan mungkin bisa jadi harusnya dia siap ya mengorbankan kedua matanya untuk Yupita yang benar-benar dibuat hancur seluruh wajahnya ya oleh Taufik Hidayat ini. Kabarnya juga kemarin Taufik Hidayat dapat hukuman hampir 36 tahun penjara, kayak 3 kali hukuman berlapis katanya ya dari pihak kepolisian. Nanti lihat aja update sidangnya seperti apa. Syukur lebih dari 36 tahun penjara, yang sebelumnya agak kecewa 12 tahun penjara. Terus dia juga nggak dapat salam olahraga dari polisi pada saat penangkapannya. Itu juga yang bikin geram para netizen ya, dia menyerahkan dirinya tanpa effort gitu. Di sini kita lihat ya, ada gambaran harusnya Yupita itu ditengokin sama Taufik Hidayat. Taufik Hidayat kalau bisa sungkem sambil menyerahkan kedua matanya kalau bisa. Di sini juga kita dengar ya, seperti apa sih kalau kalian di posisi Yupita nih, mendengar Taufik Hidayat itu datang menengok lalu menyerahkan matanya ya, kalau bisa ya. Kita lihat di sini. Taufik minta maaf, apa layak Yupita maafkan? Taufik datangi Yupita ke rumah sakit untuk minta maaf dan mohon ampunan, tapi ditolak teman-teman, ditolak Yupita. Karena dia kecewa. Orang yang dia cintai sampai tega menganiaya dia sampai wajahnya hancur dan disekap 3 tahun ya teman-teman. Kok segampang itu Taufik bilang minta maaf? Ya bener, Kak Yupita nggak mau maafin yang telah dia berbuat kepada Kak Yupita ya teman-teman. Kalau kamu mengalami seperti Kak Yupita, apakah kamu mau memaafkan orang yang telah menganiaya kamu teman-teman? Kamu mau memaafkan nggak teman-teman? Enggak akan ya. Jangan juga bertemu seperti manusia dajjal seperti Taufik Hidayat ini. Ya, pokoknya kita sebagai perempuan lebih hati-hati di luar sana. Kalau dari sisi kebaikan, jangan sampai kita kayak ngerasa, intinya sih kita bisa melindungi secara fisik dulu ya. Dari sisi fisik kita pasti kalah secara tenaga sama laki-laki. Itu dulu. Kalau kerugian secara mata dan lain-lain masih bisa diganti. Tapi kalau sudah kerugian fisik, aduh, jangan sampai nauzubillah. Seperti Yupita ini, dia rela bertahan sampai wajah tubuhnya rusak perlahan-lahan karena manipulasinya si Taufik Hidayat itu, yang kalau bisa Yupita tuh di awal-awal sudah lari dari Taufik Hidayat, jangan terus-terusan bertahan gitu kan. Di sini juga ada yang komen dari netizen, jangan mau saya sebagai ibu sakit hati, nggak mau lah katanya gitu kan. Kalau bisa bola matanya Taufik Hidayat diberikan kepada Yupita sambil minta maaf. Ini dari beberapa komentar netizen ya. Dan ini juga penjelasan dari pihak kepolisian, dia dapat hukumannya bisa jadi 3 kali lipat dari yang sebelumnya tuntutan 12 tahun penjara. Dan ibunya Yupita juga ikut mengomentari, harusnya dapat hukuman yang setimpal. Dan ibu Yupita ini sampai dia memberi contoh kepada orang tua yang lainnya, jangan sampai seperti anaknya yaitu Yupita. Kita dengar langsung ya. Ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Apabila kita simulasikan bahwa konstruksi hukum ini akumulatif, berarti 12 kali 3, berarti 36 tahun penjara. Ya, harus ada keadilannya buat Yupita. Si pelakunya minta dihukum seberat-beratnya lah. Semoga masyarakat Indonesia tidak terdampak lagi orang seperti si Taufik. Iyalah, tidak terdampak seperti orang seperti si Taufik tuh. Ibunya Yupita bener tuh. Ini contoh buat ibu-ibu di luar sana. Masih ingat waktu saat Taufik Hidayat itu meminta maaf, dia menunduk, saya menyesal, tapi dia tidak menjelaskan minta maafnya kepada siapa. Terus dia melakukan tindakan apa saja kepada Yupita. Di sini sih bikin geram nih yang wartawan terutama, kok dia cuma bisa minta maaf, menunduk tanpa menjelaskan
semuanya gitu. Nih, Maaf, semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya? Coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Saya minta maaf. Kok minta maaf sih, Pik? Kan korbannya udah cacat, Pik. malah dilindungi sama pihak polisian ya di situ supaya tidak ada tindakan yang di luar dugaan. Sayang banget Taufik Hidayat mulus, sementara Yovita dia hancur mental, hancur fisik di kasus ini ya. Dan ini sih tindakan yang tersadis di tahun 2026. Jangan sampai deh, nauzubillah. Jauh-jauh dari kayak hubungan kayak gini ya. Kakak Yovita juga sebenarnya pernah ngomong bahwa kalau bisa mata Taufik itu didonorkan untuk adiknya, karena kan kalau donor mata itu kalau nggak ada yang meninggal barulah bisa dapat donor mata, mungkin menunggu lama dan belum tentu ada yang cocok dari sisi mata yang seusia Yovita. Apalagi di sini Taufik Hidayat itu cocok ya, karena usianya cuma beda setahun loh sama Yovita. Dari situ mungkin matanya harusnya diganti loh, karena kan yang ngerusaknya Taufik. Sayang, Yovita masih muda, baru 30-an, masa depannya masih panjang. Harusnya Yovita menjadi wanita karir hebat atau punya keluarga lengkap. Malah dalam kondisi dia ada tato di badannya, dia juga mentalnya kena, dia juga belum tentu nanti fisiknya bisa kembali sempurna, karena rekonstruksi wajah aja butuh waktu hampir 2 tahun lebih. Itu yang pasti sangat sedih dan kecewa dari pihak keluarga Yovita. Dengar di sini versi bahasa Sundanya kakak korban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pihak Polda Stewak si Goblok izin kawargi Indonesia tekudunya izin ke kaut nama ada kaut nangis masyarakat di kumaha bebas urang nyoka panona ke radio orang bisa ningali atur nuhun. Assalamualaikum. Menurut kalian gimana? Tadi kakaknya minta izin kalau bisa matanya Taufik Hidayat diambil untuk ganti mata adiknya, katanya gitu. Banyak komentar netizen di sini juga bener banget, setuju. Dari sisi usia juga cocok tuh. Kalau menunggu dari yang meninggal pasti lama, dan wajahnya Yovita itu harus rekonstruksi, operasi bertahap, prosesnya panjang. Apalagi Yovita juga masih pengen nanti berdikari, entah kuliah lagi sampai S2, ya butuh matanya ini Taufik Hidayat ganti gitu. Bisa ya, kan geram ini semua, kita semua ya. Untungnya terakhir itu kan ini mukjizat di mana Yovita itu bisa diselamatkan sama bapak penjaga kos, di mana sebelumnya dia kan pindah-pindah kos. Dari sisi penjaga kos yang sebelumnya kok nggak curiga ya, inilah yang di saat dia kos di yang terakhir inilah baru dia malah ditolong memang sama penjaga kos yang ini nih yang terakhir, sampai dibawa ke rumah sakit dan dalam mobil yang sudah sangat kritis. Berarti penjaga kos yang sebelumnya antara nggak pernah tahu atau pura-pura nggak tahu. Itu sih sisi kemanusiaan harus lebih dikeluarin lagi deh, lebih empati lagi deh. Kan ini menyangkut nyawa korban dimanapun berada, harus lebih hati-hati di lingkungan masyarakat sekitar, jangan sampai ada korban lagi seperti Yovita. Bagi kos-kosan yang random segala macam deh gitu. Yovita kan masih muda ya. Untung aja selamat dari tindakan Taufik Hidayat ini. Dia pertahanan tubuhnya, wah bisa sih dia bisa bertahan sejauh ini ya. Nanti ikutin terus tahapan operasi lanjutannya Yovita seperti apa. Pengen tahu nanti wajah aslinya Yovita tuh kembali semulanya sejauh mana ya. Penasaran sih sama wujud wajahnya Yovita nanti ya. Kita ikutin terus dan update terus di channel Suara Hati Sang Istri. Jangan lupa komen. Bye.